Podcast Network Asia. Pamer kekayaan di media sosial belum tentu beneran kaya di dunia nyata. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal fenomena flexing di media sosial. Kamu pasti dong pernah lihat temanmu atau influencer pamer kekayaan di media sosial. Nah, apa yang kamu rasakan saat lihat postingan itu? Apakah kamu merasa iri, tidak suka, atau malah senang dan terinspirasi? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Menjadi kaya dan terkenal seringkali erat kaitannya dengan kata pamer. Di media sosial, kita sering mendengar hal ini disebut sebagai flexing. Di era sekarang, kita membagikan hampir segalanya ke media sosial. Kenapa sih kita merasa perlu untuk membagikan kekayaan yang kita miliki? Banyak riset menunjukkan hal ini berasal dari perilaku manusia. Sejak zaman dulu, kita berusaha menunjukkan kalau diri kita lebih baik daripada orang lain. Ini merupakan naluri alamiah untuk mendapatkan status di komunitas tempat kita berada, mencari pasangan untuk berkembang biak, dan sebagainya. Sekarang semuanya dilakukan di era digital, khususnya di media sosial. Kita membagikan soal mobil yang baru saja kita beli, liburan mewah ke luar negeri, dan sebagainya. Namun ketika dilakukan dengan sembrono, hal ini malah berdampak buruk. Orang lain mungkin akan merasa cemburu, iri, atau perasaan negatif lainnya. Artis seringkali dicemooh karena tidak peka atas perbedaan hidupnya dan orang biasa. Misalnya saat Ellen DeGeneres mengatakan kalau dia menjalani karantina di mansion miliknya tapi serasa di penjara. Bukan hanya oleh artis, hal ini juga bisa dialami oleh kita. Misalnya, saat perusahaan sedang melakukan efisiensi dan mengurangi karyawan, tapi CEO-nya masih sibuk posting kehidupan mewahnya di media sosial, tentu saja hal ini dianggap tidak peka dan akan memicu kemarahan banyak orang. Memang tidak bisa dipungkiri, konten soal flexing itu laku banget. Kau pasti sering lihat ada video yang isinya si konten creator membeli semua barang yang ada di toko atau berjalan ke toko dengan mata tertutup dan membeli apapun yang disentuh. Jika menghabiskan uang dalam jumlah banyak dipertontonkan oleh para artis, sekarang kamu bisa melihat selebgram melakukan hal yang sama. Konten ini tidak hanya untuk meningkatkan popularitas si selebgram, tapi juga status sosialnya. Namun di sisi lain, hal ini bisa mendorong perilaku negatif dari penonton. Pada dasarnya, kita pasti pernah mengidolakan seseorang, entah itu artis, tokoh yang berpengaruh, dan sebagainya. Kini, idola tersebut juga bisa para influencer dan selebgram. Efeknya, kita jadi ingin melakukan apa yang mereka lakukan atau membeli produk yang mereka pakai. Kita ibaratnya ingin memiliki hidup seperti yang dijalani oleh si selebgram. Namun hal ini bisa berbahaya. Pada tahun 2019 di Brazil, beberapa retail dan e-commerce mulai menerima banyak permintaan refund baju karena konsumennya tidak sanggup membeli produknya dan hanya membelinya demi posting foto di Instagram atau membuat konten di YouTube. Kisah sedih lainnya seperti wanita yang sedang vlog dari Apple Store dan mengedit videonya seolah-olah dia sedang ada di ruang keluarga rumahnya. Setelah lebih dari 200 penelitian, kesimpulannya, semakin banyak orang mendukung materialisme, semakin buruk kesejahteraan hidupnya. Mereka akan menjadi kurang empati, kurang prososial, dan lebih diskriminatif. Bahayanya, apabila kita mulai menganggap uang lebih penting daripada sebuah hubungan yang sehat. Kita mengharapkan pasangan atau teman kita memberikan hadiah yang mahal seperti yang dilakukan oleh para idola kita di dalam kontennya. Di media sosial, banyak orang berusaha menunjukkan sisi dirinya yang sempurna, berdasarkan apa yang mereka pikir masyarakat inginkan. Hal ini tidak selalu berhubungan dengan kekayaan, tapi seringkali sangat berkaitan. Perlu dipahami, tidak semua orang yang flexing itu benar-benar kaya, dan tidak semua orang kaya suka dengan flexing. Apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu gambaran utuh dari kenyataan, dan bukan berarti semua orang bisa mencapai hal tersebut. Misalnya kita merasa kalau pada saat kita berumur 25 tahun, kita pasti akan jadi orang kaya dan sukses. Mimpi yang besar tidak ada salahnya,
Namun ketika merasa itu adalah jalur yang pasti dilalui semua orang, ini yang menjadi bahaya. Tekanan sosial dari melihat orang yang suka pamer kekayaan secara tidak sadar membentuk pemikiran seolah-olah hidup harus seperti itu. Pakar bisnis Profesor Renald Kasali juga punya pendapat yang sama. Dia mengingatkan sebuah pepatah, poverty screams but wealth whispers. Artinya, orang kaya sungguhnya tidak suka pamer dan menginginkan privasi. Orang yang tergolong ultra rich dengan harta triliunan biasanya jarang sekali flexing kekayaan yang dimiliki. Mereka lebih memilih privasinya dihargai dan tidak ingin dipublikasikan. Namun ada fakta yang menarik. Menurut riset, flexing tidak membantu kamu dalam mendapatkan teman baru. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Social Psychological and Personality Science menemukan 66% orang cenderung memilih mobil mewah daripada mobil biasa. Tapi saat ingin menarik orang baru, kebanyakan orang justru memilih berteman dengan orang yang memiliki mobil yang lebih murah. Ini fakta yang menarik. Kebanyakan orang berpikir kalau simbol status sosial yang tinggi seperti naik mobil mewah akan melebarkan lingkaran pertemanan. Tapi sebaliknya, simbol tersebut malah membuat calon teman kita tidak tertarik. Ketika kita ingin memamerkan apa yang kita miliki, kita biasanya hanya menggunakan sudut pandang kita saja. Kalau kita ingin terlihat lebih baik daripada orang lain. Namun kita tidak melihat dari sudut pandang orang lain kalau mereka juga ingin terlihat lebih baik. Jika kamu masih mau flexing, bagaimana caranya agar tidak terlihat seperti orang yang narsis? Hal ini ternyata tergantung, apakah kamu membandingkannya dengan orang lain atau tidak. Orang yang flexing kalau dirinya lebih baik daripada orang lain, cenderung dipandang lebih negatif. Coba bayangkan, teman kamu baru diterima kerja di perusahaan besar dan lalu menceritakannya dengan alasan kalau dia lebih cerdas atau lebih karismatik daripada kompetitornya yang lain. Tentunya hal ini malah bikin turn off kan? Cara ini sangat tidak baik dan pastinya akan memicu banyak hal negatif dari orang lain. Ada perbedaan besar antara kamu hebat dengan kamu lebih hebat daripada orang lain. Poin lain yang penting adalah apa konteksnya. Kamu akan dinilai lebih baik apabila kamu bilang gini, saya tidak jago dalam banyak hal, tapi kalau soal matematika, saya boleh dibilang cukup baik lah. Dengan sedikit kesederhanaan, kamu bisa menetralkan efek negatif dari pamer, tapi tetap mendapatkan impresi positif dari kejadian tersebut. Ada tips lain yang menarik. Kita pasti ingin membuat impresi yang bagus di depan orang lain, dianggap sebagai orang yang kompeten, tapi di sisi lain, kita bisa saja lebih tidak disukai. Namun solusinya ternyata bergantung kepada siapa kita berusaha menyombongkan diri, apakah kepada teman atau orang asing. Riset menunjukkan seseorang biasanya terlihat lebih rendah hati apabila bersama teman-temannya. Namun ketika bersama dengan orang asing, mereka menampilkan dirinya dengan lebih membanggakan diri. Strategi ini berhasil ketika bertemu orang asing yang tidak tahu bagaimana kinerja kita, maka perilaku membanggakan diri menjadi sangat efektif. Orang asing itu bisa punya persepsi yang bagus tentang kita. Namun perlu diingat, mengulang pencapaian yang kita miliki lebih dari sekali bisa dianggap sebagai orang yang arogan. Misalnya, jika kamu bilang ke orang yang pertama kali kamu temui kalau kamu kuliah di Stanford University, mereka mungkin menganggap kamu sebagai orang yang cerdas dan kaya. Namun jika kamu terus mengulang kalau kamu kuliah di Stanford lagi dan lagi, kamu akan dipandang sebagai orang yang arogan. Ada pepatah, poverty screams but wealth whispers. Artinya, orang kaya sesungguhnya cenderung tidak suka pamer dan menginginkan privasinya dihargai. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.